Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya dan teman saya akan membahas tentang realitas sosial. Realitas sosial menurut bahasa adalah segala hal yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut ahli bernama Peter Lockwood-Berger dan Thomas Luckman, dalam bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality, mengatakan bahwa realitas sosial adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di luar dari kemauan kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa realitas sosial itu adalah segala fenomena atau kenyataan di masyarakat yang terjadi di luar diri kita atau bukan kemauan diri sendiri yang tidak bisa kita hindari. Berbagai macam bentuk realitas sosial diantaranya yaitu interaksi sosial, kebudayaan, stratifikasi sosial, nilai dan norma sosial, status dan peranan sosial, serta juga perubahan sosial. Mengambil dari contoh stratifikasi sosial, realitas sosial terbentuk karena adanya kondisi dan situasi tertentu di masyarakat. Contohnya seperti kemiskinan. Terjadinya kemiskinan di suatu negara bukan terjadi karena kemauan diri sendiri, tetapi karena adanya konstruksi sosial, yakni terjadi akibat dari faktor-faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, pembangunan yang tidak merata, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan ini kemudian menjadi dasar adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Kita beralih ke dimensi realitas sosial. Dimensi realitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu dimensi realitas objektif dan dimensi realitas subjektif. Dimensi realitas objektif adalah kondisi yang sebenarnya ada di masyarakat dan diterima oleh individu tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Sedangkan dimensi realitas subjektif adalah kondisi yang terjadi di masyarakat dan diterima oleh individu dengan dipengaruhi oleh pendapat pribadi seperti ide dan opini. Mengambil dari contoh kemiskinan tadi, kemiskinan dianggap sebagai suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan juga pendidikan. Sedangkan dalam dimensi subjektif ini, seseorang bisa jadi menganggap dirinya tidak mampu karena tidak memiliki kendaraan pribadi, meskipun kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Proses pembentukan realitas sosial menurut Peter Lockwood-Berger dan Thomas Luckman terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada internalisasi, yang kedua ada eksternalisasi, dan yang ketiga ada objektivasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada internalisasi. Internalisasi adalah proses penerimaan berbagai nilai, norma, dan realitas lainnya yang ada di masyarakat oleh individu yang dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Selanjutnya ada eksternalisasi. Proses eksternalisasi melibatkan penciptaan dan pengekspresian realitas sosial oleh individu atau kelompok melalui tindakan, bahasa, simbol, dan budaya. Dan yang terakhir ada objektivasi. Objektivasi adalah proses yang terbentuk karena individu sebagai anggota masyarakat berulang kali melakukan kebiasaan dari tahap eksternalisasi sehingga membentuk pola yang berlaku secara umum di masyarakat. Objektivasi inilah yang menghasilkan kondisi sebenarnya terjadi. Contoh realitas sosial yaitu ada keluarga. Manusia membuat persepsi bahwa keluarga dibentuk dari kelompok orang yang memiliki ikatan kuat. Kelompok tersebut terdiri dari ayah yang bekerja, ibu yang melahirkan keturunan, hingga anak-anak. Ada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup saling bekerja sama dalam waktu yang lama. Mereka melakukan interaksi dan berkegiatan dalam satu wilayah yang sama, membuat kesatuan hidup, hingga muncul budaya yang menjadi identitas mereka. Kemudian ada sekolah. Sekolah termasuk contoh realitas sosial karena muncul melalui ide dan pemikiran manusia. Gedung sekolah dan konsep pendidikan yang kita kenal sekarang merupakan produk dari kesepakatan banyak pihak di masa lampau. Yang terakhir ada organisasi sosial.
Organisasi terbentuk karena adanya kelompok individu yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Kesamaan yang dimaksud bisa dalam hal ideologi, hobi, atau yang lainnya. Setiap anggota dari kelompok sosial ini melakukan interaksi, sekaligus menunjukkan perilaku dan aktivitas yang sama. Baik, itu saja seputar video realitas sosial yang kami jelaskan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.